Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil materi diskusi kelompok kami mengenai pelaporan dan pengendalian obat kami dari kelompok 3B Manajemen Farmasi. Di sini anggota dari kelompok 3 yaitu ada Salsafila Juvanda dengan NIM 08 sebagai mencari materi dari slide 6 sampai 8. Saya sendiri Cut Mutia dengan NIM 12 membahas mengenai tujuan dari pengendalian dan pelaporan pada slide kelima dan sebagai moderator. Di sini ada Bunga Catilia dengan NIM 24 sebagai membahas kasus 2 pada tabel pada 567, Junia Aura Putri dengan NIM 40 sebagai mencari materi pada slide 9 sampai 15. Nevri Salsabila dengan NIM 48 mencari keuntungan pada metode. Vanessa Dwi Putri dengan NIM 54 mencari template PPT dan membahas pada poin pembahasan kasus 1 dan 2 pada tabel 1 sampai 4. Ariana Herawati dengan NIM 60 mencari materi mengenai pendahuluan. Ada Naufal Nabila Putra dengan NIM 62 membahas mengenai kasus 2 pada tabel 8 sampai 10 dan Tiara Nasela dengan NIM 70 mengenai mencari kekurangan pada metode tersebut. Di sini masuk pada materi pertama yaitu pendahuluan. Obat merupakan salah satu komponen penting dan barang yang tidak tergantikan dalam pelayanan kesehatan. Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Oleh karena itu, obat perlu dikelola dengan baik, efektif, dan efisien. Pelaporan obat adalah proses kegiatan membuat dan mengirimkan laporan mengenai penyelenggaraan pengelolaan obat, yaitu tentang penerimaan dan pemakaian. Puskesmas membuat laporan, pengelolaan obat dalam laporan, pemakaian, dan lembar pemakaian obat atau LP-LPO. Subunit puskesmas membuat laporannya dalam bentuk LP-LPO subunit. Dinas Kesehatan membuat laporan pengelolaan obat berupa laporan bulanan, triwulan atau tahunan. Laporan-laporan ini digunakan sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan obat dan sebagai sarana pengendalian dan distribusi obat. Pelaporan yang dilakukan oleh unit pelayanan ke instalasi farmasi atau kabupaten atau kota adalah pelaporan mutasi menggunakan LP-LPO atau laporan pemakaian dan lembar peminatan obat. Sebagai pertanggungjawaban pemakaian obat, LP-LPO juga dipakai sebagai sarana pengendalian persediaan dan rencana distribusi untuk bulan berikutnya yang selanjutnya menjadi data untuk usulan pengamanan stok obat di unit pelayanan. Kegiatan perencanaan obat di instalasi farmasi kabupaten atau kota harus melibatkan seluruh unit pelayanan yang ada, yang mana tiap-tiap unit pelayanan menyiapkan data-data diantaranya dengan menggunakan format LP-LPO dan kartu stok. Selanjutnya di sini tujuan pengelolaan obat adalah tersedianya obat yang dibutuhkan. Ketersediaan obat meliputi jenis, jumlah, maupun kualitas secara efisien. Pengelolaan obat dapat dipakai sebagai proses penggerak pemberdaya semua sumber daya yang dimiliki untuk dimanfaatkan dalam rangka mewujudkan ketersediaan obat setiap yang dibutuhkan agar operasional, efektif, dan efisien. Laporan pemakaian dan lembar permintaan obat atau LP-LPO merupakan suatu pengolahan terhadap obat yang dipakai. Distribusi tingkat stok kebutuhan obat dibatasi dengan tujuan agar pemakaian yang ada dapat terkendali dengan baik. Tujuan dari manajemen pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit adalah menjamin persediaan efektif dan efisien atau tidak terjadinya kelebihan dan kekurangan atau kekosongan, kerusakan, kadaluarsa, dan kehilangan. Selanjutnya ada jenis pelaporan. Laporan ini ada laporan internal dan juga laporan eksternal. Di laporan internal merupakan laporan yang digunakan untuk kebutuhan manajemen atau pengelolaan di apotek, baik itu pengelolaan stok, pengelolaan karyawan, dan database pelanggan. Lalu untuk laporan eksternal merupakan laporan yang dibuat
untuk memenuhi kewajiban apotek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Next slide. Untuk laporan internal itu terdiri dari catatan stok ataupun kartu stok, di mana kartu stok ini berisi pergerakan stok, yaitu keluar masuknya stok. Kartu ini dibuat untuk setiap produk obat yang memuat pemasukan dan pengeluaran disertai tanggal dan keterangan. Nah, yang kedua itu laporan penjualan dan pembelian, di mana laporan penjualan ini berisi produk apa yang dijual, lengkap dengan kuantitasnya, persen keuntungan, petugas atau karyawan yang menjual, dan info detail penjualan. Sedangkan untuk laporan pembelian berisi produk apa saja yang dibeli, kuantitas yang dibeli, nilai pembelian, serta detail pembelian. Selanjutnya ada laporan persediaan, di mana laporan persediaan ini berisi semua data persediaan yang terdiri dari info stok dan semua pemasukan pengeluaran persediaan, termasuk dengan nilai saldonya. Untuk laporan keuangan, itu laporan yang berisi keadaan keuangan sehingga dapat diketahui dari 3 macam laporan, yaitu laporan keuangan arus kas, laporan laba rugi, dan juga neraca keuangan. Selanjutnya itu ada laporan internal, di mana laporan internal ini terdiri dari laporan penggunaan obat narkotika, psikotropika, dan juga prekursor farmasi, di mana pada laporan ini itu ada pelaporan pemakaian narkotika, psikotropika, maupun pelaporan pemusnahan obat narkotika, psikotropika, dan prekursor. Selain untuk obat narkotika, juga ada pelaporan pemusnahan obat umum dan juga pelaporan pemusnahan resep. Selanjutnya ada juga pelaporan pajak, di mana kewajiban pajak berupa pajak pribadi dan pajak perusahaan. Setiap tahun pebisnis apotek ini harus mengisi SPT tahunan berdasarkan penghasilan yang diperoleh. Nah, laporan pajak ini untuk bisnis apotek itu terdapat 2 macam, yaitu pajak non PKP dan juga pajak PKP. Lalu selanjutnya ada metode pengendalian obat. Ketersediaan obat di rumah sakit merupakan hal yang harus diperhatikan disebabkan persediaan yang banyak mengakibatkan resiko kerusakan obat. Obat kadaluarsa cenderung mempunyai nilai tinggi. Bila terjadi kekurangan, dapat mengganggu pelayanan dan menimbulkan keluhan pasien, terutama pada pasien yang menjadi peserta jaminan kesehatan nasional. Kemudian macam-macam metode pengendalian obat. Analisis ABC sering dikombinasikan dengan FEN atau vital, esensial, dan non-esensial. Kombinasi ini dipandang lebih efektif karena prioritas tidak hanya masalah uang, tetapi tingkat kekritisannya juga ikut berperan. Analisis kombinasi ABC-FEN mempunyai tujuan dan manfaat dalam efisiensi dan penyelesaian anggaran. Jenis obat kelompok A adalah obat pilihan untuk menanggulangi penyakit terbanyak dan obat kelompok A golongan harus E dan sebagian V. Di samping itu diperlukan juga metode pengendalian persediaan sistem perpetual atau economic order quantity. Metode EOQ dipergunakan untuk menentukan jumlah pesanan persediaan yang meminimumkan biaya pemesanan dan juga biaya penyimpanan. Analisis metode ABC. Teknik manajemen yang berguna untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi persediaan maka dapat digunakan analisis ABC. Obat yang slow moving atau adalah produk perishable yang akan mengalami penurunan nilai setelah beberapa waktu atau mengalami kadaluarsa. Obat yang termasuk dalam kelompok slow moving akan memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk kadaluarsa. Perencanaan dan pengendalian persediaan obat kelompok slow moving product perlu dilakukan sehingga dapat mengurangi sisa jumlah obat yang tersimpan di gudang dan menurunkan risiko obat tersebut kadaluarsa sebelum laku terjual. Analisis metode kombinasi EBC dan FEN.
Analisis kombinasi ABC dan VAN bertujuan memberikan manfaat dan efisiensi di dalam menyesuaikan anggaran pengadaan obat di rumah sakit. Dasar penggolongan obat menjadi VAN adalah vital, esensial, dan non-esensial. Metode EOQ atau Economic Order Quantity. Nah, keuntungan dari sistem EOQ adalah jika terjadi kenaikan permintaan yang mendadak, maka masih memungkinkan untuk melaksanakan respon dengan cepat. Sistem EOQ ini memerlukan catatan persediaan yang akurat. Catatan persediaan selalu diperbaharui, komunikasi dan pelayanan baik dengan distributor atau pemasok serta dibantu dengan penggunaan sistem informasi manajemen. Pengadaan obat lebih rendah atau lebih tinggi dari EOQ menyebabkan alokasi anggaran, biaya pemesanan dan biaya penyimpanan yang tidak tepat sehingga dapat menimbulkan kekosongan ataupun kelebihan stok obat. Metode EOQ ini bila diterapkan dengan benar akan dapat menurunkan biaya penyimpanan, resiko kerusakan obat, dan juga dapat menurunkan angka kadaluarsa obat. Kemudian metode analisis reorder point. ROP dan EOI mempunyai arti penting di dalam pengendalian persediaan supaya dapat menjamin ketersediaan obat, sehingga pada saat yang tepat proses pemesanan obat dapat dilaksanakan, yaitu pada saat stok obat tidak kosong dan tidak berlebih. Penentuan ROP akan menjamin ketersediaan obat pasien BPJS Kesehatan, walaupun terjadi kenaikan pemakaian ataupun keterlambatan pengiriman obat pasien BPJS Kesehatan. Pengawasan terhadap persediaan harus dapat dilaksanakan secara efektif, sehingga jika diketahui banyaknya suatu item obat akan dipesan, pesanan ulang kapan dilakukan terhadap item tersebut, dan item-item obat mana saja yang perlu dilakukan pengawasan, maka bisa dikatakan efektif. Kemudian masalah yang sering terjadi di dalam pengadaan adalah jadwal pengiriman pesanan obat tidak menentu. Obat masuk daftar e-katalog, tetapi stok dari pabrik kosong, sehingga batas minimal nilai pengadaan yang dipersyaratkan, sehingga nilai pesanan tidak sama dengan perencanaan. Respon penyedia yang lama terhadap pemesanan, obat tidak terdaftar dalam daftar e-katalog, jumlah tenaga kefarmasian yang tidak mencukupi sebagai penjabat pengadaan obat. Analisis metode ABC ini memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Kelebihannya itu yang pertama, penentuan biaya yang lebih akurat. Nah, di sini membantu dalam menentukan biaya yang terkait dengan masing-masing aktivitas seperti pemeriksaan laboratorium, pengolahan resep, pengelolaan persediaan, dan juga distribusi obat. Kemudian, identifikasi sumber biaya yang signifikan. Di sini dapat membantu manajemen untuk fokus pada aktivitas-aktivitas tersebut dan mencari cara untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terkait. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Metode ABC ini memungkinkan transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan biaya dan alokasi sumber daya di dalam organisasi farmasi. Namun, kekurangan dari metode ABC ini yang pertama, pengeluaran dana dan waktu yang dikonsumsi pada activity-based costing system sangatlah mahal untuk dikembangkan maupun diimplementasikan. Yang kedua, metode pelaksanaan yang kompleks memakan waktu yang lama dan mahal. Dan belum lagi proses pengumpulan data dan entry data ini membutuhkan sumber daya yang cukup besar. Kemudian metode ABC sistem ini mengabaikan beberapa biaya dari analisisnya. Biaya yang terabaikan ini tersebut meliputi biaya iklan promosi dan juga riset. Yang keempat, pengalokasian biaya yang praktis mungkin agak sulit dilakukan karena bisa jadi tidak ditemukan aktivitas yang menyebabkan biaya tersebut. Yang kelima, laporan ABC sistem ini tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau PABU. Lalu, kelebihan dan kekurangan dari metode kombinasi ABC dan VEN ini, yang pertama, kelebihannya itu pengeluaran yang lebih akurat. Nah, dengan
menggabungkan metode ABC dan Venn ini, manajer farmasi dapat memperoleh informasi yang lebih rinci tentang nilai atau value dan usaha atau effort yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Hal ini memungkinkan pengeluaran yang lebih tepat dan akurat dalam manajemen farmasi. Kemudian yang kedua, pengalokasian sumber daya yang lebih efisien. Nah, dengan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang biaya dan nilai tambah, manajer farmasi dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien, menghindari pemborosan dan juga meningkatkan hasil yang dihasilkan. Kekurangannya itu yang pertama, kesulitan dalam mengukur aktivitas yang tidak terukur, dan yang kedua, biaya dan waktunya itu memerlukan investasi yang signifikan. Next slide. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan metode EOKI. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihannya yaitu yang pertama mengurangi biaya. Dengan menghitung jumlah pesanan yang tepat dapat menghindari biaya penyimpanan yang tinggi dan kerugian akibat obat kadaluarsa dengan meminimalkan biaya persediaan. Kedua yaitu meminimalkan resiko kekurangan stok. Dengan menggunakan metode EOKI ini dapat menghindari kekurangan stok yang berlebihan dengan memesan jumlah optimal obat pada setiap siklus pemesanan. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi operasional. Dengan menentukan jumlah pesanan yang optimal, maka dapat mengatur jadwal pemesanan yang tepat, mengoptimalkan penggunaan ruang penyimpanan, dan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mengelola persediaan. Adapun kekurangan metode EOKI ini yaitu yang pertama, menempatkan pemasok sebagai mitra bisnis sementara karena paradigma untung rugi diterapkan oleh mereka. Sehingga penggunaan model ini menyebabkan berganti-ganti pemasok dan hal ini dapat mengganggu proses produksi akibat relasi perusahaan dengan pemasok yang tidak berdasar pada hubungan kerjasama yang erat. Yang kedua yaitu harga obat-obatan dapat berfluktuasi seiring waktu, terutama dalam industri farmasi yang seringkali terpengaruh oleh kebijakan harga, regulasi, dan perubahan pasar. Metode EOKI tidak memperhitungkan perubahan harga ini, sehingga keputusan pesanan yang dihasilkan memungkinkan tidak mencerminkan perubahan harga yang signifikan. Next slide. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan metode reorder point. Di mana kelebihannya yaitu pertama, pengendalian persediaan yang optimal. Dengan menetapkan titik reorder yang tepat, farmasi dapat menghindari kekurangan persediaan yang dapat mengganggu pelayanan dan kebutuhan pasien. Sisi lain, farmasi juga dapat menghindari persediaan berlebih yang dapat menyebabkan pemborosan dan kerugian keuangan. Yang kedua, pengurangan biaya. Dengan menetapkan titik reorder yang tepat, farmasi dapat menghindari pembelian darurat dengan harga yang lebih tinggi atau biaya pengiriman yang mahal. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan yang cepat. Dengan menggunakan titik reorder yang ditetapkan, farmasi dapat dengan cepat mengidentifikasi kapan harus memesan ulang dan dalam jumlah berapa. Hal ini membantu mengoptimalkan pengembalian keputusan terkait persediaan dan mengurangi keputusan yang didasarkan pada intuisi dan atau pemikiran semata. Kekurangannya yaitu tidak menentunya harga barang yang akan dijual di masa yang akan datang dan penafsiran besarnya rata-rata permintaan konsumen per hari belum tentu sama dari setiap periode. Yang kedua yaitu metode ini tidak memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk mengisi kembali stok setelah melakukan pemesanan. Jika waktu pengiriman dari pemasok farmasi bervariasi atau tidak dapat diprediksi, metode ini tidak akan memberikan informasi yang akurat tentang saat yang tepat untuk melakukan pemesanan. Untuk kasus 1, permasalahan terjadi pada bulan Januari 2014 hingga Oktober 2014.
menunjukkan terjadinya stagnan dan stuck out obat di seluruh puskesmas Kota Surabaya dengan rata-rata sebesar 47,9% stagnan dan 8,56% stuck out. Puskesmas Tenggilis menempati urutan pertama puskesmas yang mengalami stagnan atau kelebihan persediaan obat dan urutan ke-15 yang mengalami stuck out atau kekurangan atau kekosongan persediaan obat. Dari keseluruhan puskesmas di Kota Surabaya, berdasarkan data laporan pemakaian lembar permintaan obat di Puskesmas Tenggilis mengalami stagnan dan stock out obat dengan rata-rata sebesar 52,43% stagnan dan 19,08% stock out dari total 118 jenis obat di Puskesmas Tenggilis Surabaya pada bulan Januari sampai pada bulan Desember tahun 2014. Tingginya kejadian stagnan dan stock out tersebut belum diimbangi dengan manajemen persediaan obat yang baik di Puskesmas Tenggilis. Stagnan dan stock out masih terjadi di seluruh puskesmas di Kota Surabaya. Dari hasil wawancara dan observasi tentang pengawasan dan pengendalian obat di puskesmas dalam kategori cukup baik dengan 60% sesuai prosedur. Sisa 40% yang kurang baik berasal dari tidak ada laporan khusus mengenai obat stagnan dan obat stock out di puskesmas. Pencatatan di laporan pemakaian lembar permintaan obat kurang lengkap untuk tahun 2014 dan tidak ada evaluasi khusus yang rutin dilakukan setelah perencanaan obat. Berdasarkan data usulan perencanaan obat untuk tahun 2014, di Puskesmas belum melakukan perhitungan besar safety stock pada perhitungan usulan perencanaannya, dan belum juga menentukan lead time dalam perhitungan perencanaan. Puskesmas hanya menghitung stok optimum dan stok kerja sesuai dengan laporan pemakaian lembar permintaan obat, sehingga sistem pengendalian kurang berjalan di puskesmas karena tidak ada patokan safety stok obat yang harus tersedia untuk mencegah terjadinya stagnan dan stock out obat. Pengendalian tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Setelah adanya perhitungan safety stok obat, perlu adanya pengawasan rutin yang dilakukan dengan mencocokkan dan melihat sisa stok yang ada dalam gudang obat dengan safety stok yang semestinya. Apabila jumlah sisa stok kurang dari jumlah safety stoknya, maka puskesmas perlu menambahkan jumlah permintaan obat atau bisa menambahkan jumlah pada perencanaan periode berikutnya dengan menyesuaikan perhitungan perencanaan obat yang dibuat. Kesimpulan untuk kasus ini yaitu perhitungan safety stock belum dilakukan pada perhitungan usulan perencanaan di tahun 2014 dan belum menentukan lead time dalam perhitungan perencanaan. Pengendalian safety stock pada stagnan dan stock out obat belum berjalan di puskesmas. Untuk saran yang dapat diberikan untuk puskesmas yaitu melakukan perhitungan safety stock obat dan menentukan lead time dalam perhitungan usulan perencanaan obat sehingga bisa didapatkan perhitungan perencanaan obat yang lebih akurat. Untuk kasus 2, dalam kasus ini dilakukan analisis tentang sistem pengendalian dan meningkatkan efisiensi siklus pengelolaan obat pasien BPJS Kesehatan klasifikasi AE di instalasi farmasi Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Berdasarkan pengamatan di lapangan dengan diberlakukannya sistem rujukan berjenjang dan pengadaan obat menggunakan e-katalog mempengaruhi proses perencanaan, pengadaan obat, dan proses pengendalian persediaan. Selain itu, permasalahan tingginya jumlah item obat BPJS Kesehatan, tingginya nilai persediaan obat pasien BPJS Kesehatan yang tersedia di instalasi farmasi Rumah Sakit Bayangkara Kediri, perlu adanya analisis untuk meningkatkan pengelolaan persediaan yang optimal. Obat yang masuk dalam kelompok A menurut analisis ABC dan E esensial menurut golongan Venn menggambarkan obat tingkatan kritisnya tinggi, nominal pemakaian banyak, dan jumlah item tinggi. Setelah itu akan dilakukan pemberian rekomendasi pemilihan metode pengendalian persediaan obat kategori AE supaya pengelolaan obat lebih efisien. Untuk pembahasan kasus 2, untuk tabel 1, obat slow moving adalah produk perishable yang akan mengalami penurunan nilai setelah beberapa waktu atau mengalami kadaluarsa. Obat yang termasuk dalam kelompok slow moving akan memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk kadaluarsa.
Perencanaan dan pengendalian persediaan obat kelompok slow moving produk perlu dilakukan sehingga dapat mengurangi sisa jumlah obat yang tersimpan di gudang dan menurunkan resiko obat tersebut kadaluarsa sebelum laku terjual. Obat golongan ini harus dilakukan penanganan lebih lanjut untuk efisiensi persediaan. Obat slow moving yang tinggi dapat meningkatkan resiko kerugian bagi rumah sakit. Untuk tabel 2, formularium rumah sakit mengakomodasi obat pasien BPJS Kesehatan mempengaruhi item obat yang masuk kelompok ABC. Penyusunan formularium rumah sakit juga mempertimbangkan faktor epidemiologi, di mana DRS Bayangkara Kediri didominasi oleh penderita penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, stroke, gangguan jiwa kronik atau skizofrenia, dan gangguan jantung. Jika diambil 5 besar urutan teratas dari obat kelompok A, B, C, tersaji data seperti tabel 2. Berdasarkan tabel 2, kelompok A obat mempunyai harga mahal dan penggunaan dalam jumlah tinggi. Begitu juga untuk obat prevalensi tinggi, meskipun harganya tidak terlalu mahal. Obat dengan prevalensi tinggi tetapi harga murah akan masuk kelompok B. Obat dengan harga tinggi pemakaian sedang akan masuk kelompok B. Obat dengan prevalensi tinggi dengan harga sangat murah akan masuk pada kelompok C. Obat dengan harga tinggi tetapi jarang pemakaian akan masuk pada kelompok C. Pengelompokan VEN diperoleh dari wawancara dengan kepala instalasi farmasi, kepala gudang, dan kepala perencanaan dan pengadaan obat di rumah sakit tersebut. Pola penyakit dan standar pengobatan digunakan dalam menentukan pengelompokan VEN. Ada beberapa pendapat pada penetapan kelompok E, di antara kepala instalasi farmasi, kepala perencanaan, dan kepala gudang, sehingga dalam penelitian ini hanya dipertimbangkan hasil wawancara dengan kepala instalasi rumah sakit farmasi Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Rumah Sakit Bayangkara Kediri dalam penyediaan obat pasien BPJS Kesehatan menggunakan metode konsumsi sesuai data kebutuhan obat tahun lalu di bulan yang sama dan mempertimbangkan jumlah pasien pada bulan ini. Perhatian khusus pada obat untuk penyakit dengan prevalensi tinggi diantaranya adalah diabetes, hipertensi, stroke, gangguan jiwa atau skizofrenia, dan jantung. Obat ini disediakan untuk kebutuhan 3 bulan dengan pertimbangan fast moving dan menghindari kekosongan persediaan di PBF. Bila terjadi kekosongan obat, akan substitusi dengan obat lain yang indikasinya sama tetapi beda merek dagangnya. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan jumlah item obat yang termasuk golongan V, E, dan N. Hal ini disebabkan oleh pedoman penentuan VEN yang berbeda, epidemiologi, wilayah, dan ragam layanan kesehatan yang disediakan rumah sakit yang bersangkutan. Berdasarkan tabel 4, nilai pemakaian insulin menempati posisi teratas. Hal ini sejalan dengan pola penyakit terbanyak yang terlayani di Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Obat kronis sering diresepkan kepada pasien untuk kebutuhan 1 bulan. Selanjutnya, pasien dapat melakukan kontrol ulang jika persediaan obat habis. Clopidogrel dan Beclov termasuk obat-obat yang paling sering diresepkan untuk penanganan stroke. Beclov atau kitikolin memiliki efek terapi pada beberapa tahap kaskade iskemik pada stroke iskemik akut dan telah menunjukkan efisiensi dalam beragam model hewan stroke obat. Perawatan jangka panjang dengan kitikolin aman dan efektif, meningkatkan penurunan kognitif pasca stroke dan meningkatkan pemulihan fungsional pasien. Clopidogrel dapat dipilih dalam merawat penyakit kardiovaskuler, terutama dalam mengurangi kejadian stroke, MI, atau vaskuler penyakit. Selanjutnya yaitu tabel 5, yang mana ada jumlah pemakaian, harga beli, biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan perhitungan dengan Economic Order Quantity atau EOQ. Sedangkan model yang digunakan pada pengadaan obat di instalasi farmasi Rumah Sakit Bayangkara Kediri tanpa analisa EOQ, seperti pada tabel 5. Pengadaan obat lebih rendah atau lebih tinggi dari EOQ menyebabkan
menyebabkan alokasi anggaran, biaya pemesanan, dan biaya penyimpanan yang tidak tepat sehingga dapat menimbulkan kekosongan ataupun kelebihan stok obat. Metode EOQ bila diterapkan dengan benar akan dapat menurunkan biaya penyimpanan, risiko kerusakan obat, dan menurunkan angka kadaluarsa obat. Kemudian tabel 6, perhitungan lead time, safety stock, EOI, dan ROP, yang mana pada pengadaan obat di instalasi farmasi Rumah Sakit Bayangkara Kediri tidak sesuai seperti tabel 6. Karena tidak menggunakan metode analisa ROP dan EOI, pengadaan obat hanya berdasarkan data kebutuhan obat minggu lalu. Penentuan sisa stok tidak berdasar stok aman sesuai perhitungan pada tabel 6, tetapi hanya melihat ketersediaan obat di PBF. Ketersediaan dana dan pengadaan obat tidak sesuai dengan EOI karena pengadaan obat dilaksanakan 3 kali dalam setiap bulan, dan jika ada kegiatan yang insidentil, maka pengadaan obat dapat dilakukan tanpa perencanaan. Penentuan RLP akan menjamin ketersediaan obat pasien BPJS Kesehatan, walaupun terjadi kenaikan pemakaian ataupun keterlambatan pengiriman obat pasien BPJS Kesehatan. Pengawasan terhadap persediaan harus dilakukan secara efektif sehingga jika diketahui banyaknya suatu item obat akan dipesan ulang kapan dilakukan terhadap item tersebut. Sehingga pada tabel 7 pengadaan sesuai dengan dalam hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan barang di distributor, kebutuhan obat di luar perencanaan, dan dipengaruhi juga oleh tabel 7. Sistem pengadaan di Rumah Sakit Bayangkara Kediri pada obat-obat e-katalog terkendala tidak adanya daftar obat di dalamnya. Sementara kebutuhan obat sudah mendesak. Waktu pengiriman obat terlalu lama, penolakan oleh industri farmasi dan PBF karena stok obat tidak tersedia. Untuk menghindari terjadinya hal seperti ini, hendaknya dilakukan analisis kombin efisiensi dalam analisis OR di instalasi farmasi Rumah Sakit Bayangkara Kediri tahun 2018 ditunjukkan pada tabel 8. Hasil analisis ITOR jika dibandingkan dengan penelitian Wirdah dan kawan-kawan di RSUD Karel Satsuitubun, Maluku, diperoleh ITOR 5,77 kali, dan menurut Pujaningsih, indikator ITOR di rumah sakit 8-12 kali. Masih rendahnya nilai ITOR menunjukkan bahwa pengendalian persediaan masih tidak efektif dan terjadi penumpukan persediaan obat di gudang dalam jumlah berlebih. Hal ini disebabkan beberapa hal, antara lain tidak adanya analisis pengendalian persediaan dengan metode ABC, EOQ, ROI, dan EOI. Next. Nilai tingkat pelayanan di instalasi farmasi Rumah Sakit Bayangkara Kediri menunjukkan hasil yang optimal. Tingkat keterlayanan resep tinggi, hal ini sesuai dengan penelitian Nur dan kawan-kawan di instalasi farmasi Rumah Sakit Lasinrang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, di mana CSL sebelum dilakukan intervensi nilainya 99,65%.
dan setelah dilakukan intervensi menjadi 99,93%. Instalasi farmasi Rumah Sakit Bayangkara Kediri menerapkan sistem substitusi obat dengan persetujuan dokter penulis resep jika terjadi kekosongan persediaan yang sesuai dengan resep dokter tersebut. Juga dilakukan substitusi terhadap obat-obat yang tidak sesuai dengan formularium obat pasien BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Apoteker berhak mengganti obat yang tidak sesuai dengan obat sejenis yang ada di formularium BPJS Kesehatan Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Terhadap resep dengan permintaan obat dalam jumlah banyak, dilakukan pelayanan tunda. Pelayanan tundanya itu permintaan obat dengan jumlah banyak di dalam suatu resep. Dilayani untuk 5-7 hari, sedangkan sisa obat yang belum terlayani diberi kopi resep untuk mengambil sisa obat yang belum terlayani, sehingga pasien tetap mendapatkan obat sesuai resep. Stok akhir obat instalasi farmasi Rumah Sakit Bayangkara Kediri pada tabel 10 menunjukkan bahwa sistem perencanaan dan pengadaan tidak menggunakan metode yang sesuai, sehingga hasilnya tidak sesuai dengan nilai maksimum berdasarkan perhitungan parameter. Dampak yang ditimbulkan jika stok berlebih menyebabkan nilai persediaan menjadi tinggi, biaya pengelolaan dan penyimpanan tinggi. Dana yang dikeluarkan oleh rumah sakit menjadi lebih besar untuk proses pengadaan obat BPJS Kesehatan. Resiko yang ditimbulkan akibat persediaan yang besar adalah kerusakan obat dan timbulnya obat kadaluarsa. Sebaliknya, jika nilai persediaan rendah dapat menimbulkan pelayanan resep terganggu dan terjadi stock out. Kesimpulan kasus 2, diperoleh hasil analisis pengendalian obat pasien BPJS Kesehatan menggunakan metode ABC dan VEN mampu meningkatkan pengelolaan obat menjadi efektif dan efisien, khususnya obat kategori AE. Data perencanaan, pengadaan, dan pemakaian obat pasien BPJS Kesehatan tahun 2018 dianalisis dengan metode EOQ. Selanjutnya dibandingkan nilai parameter yang digunakan dapat mengurangi nilai stock out, tetapi efektivitas dan efisiensi pengendalian obat tidak tercapai. Baiklah, sekian hasil dari diskusi presentasi kami. Diharapkan dapat memberikan informasi mengenai metode pelaporan dan pengendalian obat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.